Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lolasari dari D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang semester 4. Baiklah, di sini saya akan membahas penyakit meningitis atau radang saput otak. Yang pertama, definisi meningitis virus. Meningitis adalah radang pada meninges, membran yang mengelilingi otak dan medula spinalis, dan disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Meningitis merupakan infeksi akut atau meninges. Biasanya ditimbulkan dari mikroorganisme, pneumonik, meningokok, dan banyak lagi. Meninges bacterialis adalah suatu infeksi purulen lapisan otak yang pada orang dewasa biasanya hanya terbatas dalam ruang supranoid atau ruang hanya terbatas membran yang membungkus otak. Namun, pada bayi cenderung meluas sampai ke rongga subdural sebagai suatu infusi atau bahkan ke dalam otak. Adapun etiologinya, yang pertama bakteri, yang kedua virus, yang ketiga faktor predisposisi atau jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki lebih sering daripada wanita. Faktor keempat yaitu faktor maternal atau ruptur membran fetal, infeksi maternal pada minggu terakhir pada kehamilan. Yang kelima, faktor imunologi, defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobin. Yang keenam, kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persarapan. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas patofisiologi meningitis. Meningitis umumnya dimulai dalam bentuk inflamasi via roknoid yang dapat berlanjut dengan timbul kongesti pada jaringan sekitar dan kerusakan sebagian sel saraf. Mikroorganisme secara khas masuk ke dalam sistem saraf pusat atau SSP melalui salah satu dari 4 jalur ini. Yang pertama, darah yang paling sering. Yang kedua, lubang yang berhubungan secara langsung cairan cerebrospinal dengan lingkungan sebagai akibat trauma. Yang ketiga, lintasan di sepanjang nervus cranialis dan saraf Riper. Yang keempat, lintasan melalui mulut atau hidung. Mikroorganisme dapat ditularkan kepada bayi melalui lingkungan intrauteri. Mikroorganisme yang pada minigen. Dalam upaya mengusir invasi tersebut, sel-sel neutrofil akan berkumpul di daerah ini dan menghasilkan eksudat di dalam ruangan supranoid, sehingga cairan cerebrospinal yang menyebabkan hidrosepalus. Yang pertama, menyebabkan eksaserbasi respon inflamasi yang akan menaikkan tekanan dalam otak. Adapun yang kedua, dapat meluas sehingga mengenai neurus cranialis serta saraf perifer. Dan keadaan ini akan memicu reaksi inflamasi tambahan. Yang ketiga, menimbulkan iritasi pada menigen. Penggelembungan pembuluh darah, gangguan pasikan darah subdermal, kemungkinan trombosis atau ruptur, dan bila tekanan intranital tidak menurun. Hasil akhir yang terjadi adalah ensefalitis dapat pula terjadi sebagai infeksi sekunder pada jaringan otak. Pada meningitis asepti, sel-sel limfosit akan menfiltrasi lapisan via, tetapi biasanya infiltrasi ini tidak sehebat pada meningitis bacterialis dan juga tidak membentuk eksudat. Jadi, tipe meningitis ini dapat bersifat sembuh sendiri.
Baiklah, yang keempat, manifestasi klinis. Yang pertama, dan badan yang tidak enakan karena infeksi serta inflamasi. Yang kedua, sakit kepala, muntah, dan kadang-kadang papilledema. Itu ciri khas. Adapun tanda-tanda iritasi menigen yaitu kaku kuduk, tanda Zinke yang kering yang positif. Ketiga, refleks tendon dalam yang berlebihan dan simetris. Yang keempat, opiostotonos ataupun keadaan spasme di mana punggung dan ekstremitas melengkung ke belakang sehingga tubuh bertumpu pada kepala dan kedua tumit. Adapun komplikasi meninges. Yang pertama, munculnya cairan pada lapisan subdural. Cairan ini desakan pada intrakarnial yang meningkat sehingga memungkinkan lolosnya cairan dari lapisan impart ke daerah subdural. Yang kedua, peradangan pada daerah partikuler otak. Yang ketiga, peradangan pada menigen dapat merangsang kenaikan produksi liquor cerebrospinal. Yang keempat, abses otak terjadi apabila infeksi sudah menyebar ke otak karena meningitis tidak dapat pengobatan dan penatalaksanaan yang tepat. Yang kelima, serangan meningitis berulang. Kondisi ini terjadi karena pengobatan yang tidak tuntas. Yang keenam, penanganan atau pengobatan. Apabila ada tanda-tanda dan gejala penyakit meningitis, maka secepatnya penderita dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan intensif. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab yang meliputi tes darah, fungsi hati dan ginjal, serta darah lengkap, dan pemeriksaan X-ray atau röntgen paru akan membantu tim dokter dalam mendiagnosa penyakit. Jika pasien positif meningitis, maka akan secara infus atau intravena. Yang ketujuh, pencegahannya dengan mencuci tangan yang bersih sebelum makan dan setelah ke WC umum. Memegang hewan pemeliharaan sehingga menjaga stamina daya tahan tubuh dengan makan bergizi dan berolahraga teratur adalah sangat baik menghindari berbagai macam penyakit. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.